Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arif Budiman. Saya dari program studi ilmu komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Kali ini gue akan berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan MBKM Studi Independen di PT Mitra Semeru Indonesia. Pengalaman gue ketika mengikuti studi independen di kampus Merdeka Power Academy itu banyak banget, mulai dari soft skill dan hard skill. Di 2 bulan awal itu gue banyak belajar tentang teori-teori dari e-commerce, mulai dari supply chain, dari digital marketing, dari hukumnya, aspek hukumnya, dan masih banyak lagi di bidang e-commerce. Dan yang kedua, di 2 bulan terakhir itu gue menjalani sebuah project yang dimana gue sebagai digital marketer. Jadi di situ gue membuat iklan, membuat copywriting, membuat postingan carousel di Instagram, meningkatkan engagement produk. Jadi banyak banget yang gue dapat, mulai dari teori dan praktiknya. Terlebih praktiknya itu asik banget, diajarin dengan mentor-mentor yang berpengalaman sesuai bidangnya. Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendaftar MBKM magang dan studi independen? Kalau menurut saya, teman-teman semua di sini harus membuat CV ATS atau CV yang nggak ada fotonya. Jadi CV-nya itu berisi tentang pengalaman experience kalian selama entah magang atau volunteer atau organisasi selama di kampus. Itu berbentuk ATS, satu lembar dokumen yang template-nya itu ada garis-garis terus bercorak hitam putih, kurang lebih seperti itu ya kalau mau punya chance lolos di perusahaan-perusahaan ternama. Nah, kalau dari aku juga persiapin diri kalian untuk wawancara apabila kalian screening CV administrasinya lolos. Menurut aku cuma itu aja sih persyaratannya. Oh iya, sama daftar website MBKM ya tentunya. Kalian harus punya akun MBKM-nya dulu. Pasti di kampus juga pernah sosialisasiin dari fakultas atau kaprodi kalian masing-masing. Tahapan di proses MBKM ini, yang pertama kalian harus punya akun kampus merdekanya dulu. Setelah kalian apply magang atau studi independen, nanti kan ada notif bahwa kalian sudah apply. Nanti kalian pantau terus itu notifnya. Kalau lolos, nanti bakal masuk di notif website MBKM sama email kalian masing-masing yang udah didaftarin. Kemudian barulah setelah proses seleksi administrasi CV itu tes wawancara. Dan di tiap perusahaan juga berbeda ya proses tahapan seleksinya. Ada yang CV dulu, ada tes psikologi logika dulu, terus baru interview. Nah, kalau gue waktu itu cuma screening CV sama wawancara aja, dan alhamdulillah lolos. Cuman itu aja sih guys. Yang pasti persiapin dengan matang-matang untuk CV dan wawancara. Terpenting wawancara. Benefit yang gue dapat selama mengikuti Merdeka Kampus Belajar ini pastinya ilmu dari soft skill, hard skill, mengasah banget buat gue yang masih kurang soft skill dan hard skillnya selama kuliah, kurang lebih 3 tahun selama kuliah di kampus. Nah, setelah mengikuti program Merdeka Kampus Belajar ini, di program studi independen dan magang ini, gue dapat banyak sekali pelajaran dari mentor-mentor hebat dan ternama sesuai bidangnya. Menurut gue sih pastinya selain dapat ilmu, waktu di batch pertama itu dapat uang saku untuk yang program magang sama studi independen. Kalau yang di batch kedua kemarin sampai sekarang itu gue belum tahu apakah masih dapat uang saku apa enggak. Yang tentunya pasti kalau yang program magang itu udah pasti dapat uang saku dari setiap perusahaan yang kalian apply dan misalkan kalian lolos, kurang lebih seperti itu. Ya, kemarin gue program studi independen dari Power Academy, yaitu Power Academy itu
cabangnya dari PT Mitra Semeru Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi e-commerce. Perusahaan yang membuat platform e-commerce di Indonesia. Platform e-commerce bisa website atau aplikasi. Nah, di situ banyak seru banget selama gue mengikuti studi independen di PT Mitra Semeru ini ya. Jadi kalian kalau mau daftar di PT Mitra Semeru atau Power Academy, follow aja IG-nya di Instagramnya @poweracademy_. Oke, selama gue mengikuti studi independen di Power Academy atau PT Mitra Semeru Indonesia, banyak banget. Mulai dari semua pesertanya diwajibkan untuk melek digital dan mampu menggunakan aspek-aspek digital yang ada di e-commerce itu sendiri, yang belum pernah gue dapat dari selama berkuliah di kampus ya. Terus gue banyak praktek juga di bidang digital marketing, mulai dari beriklan di Facebook Ads, Instagram Ads, terus membuat landing page halaman produk, terus membuat carousel copywriting di postingan Instagram untuk meningkatkan engagement produk. Terus soft skill, cara berkomunikasi, leadership, karena waktu project di 2 bulan awal gue menjadi ketua kelompok, memutuskan untuk menjadi ketua kelompok. Dan banyak banget sih pelajaran yang gue dapat selama mengikuti studi independen ini, mulai dari hard skill sama soft skill ya. Mungkin itu aja guys yang bisa gue share dari pengalaman gue mengikuti program studi independen kampus Merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus.